Nanti langsung aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga masih dapat berkumpul di sekolah kita di SMP Negeri 7 Senayan dalam acara seri atau belajar bersama tentang kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Lingga. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mohon izin Bu Kepala Sekolah, mohon izin Bu Pak Wakil, Bapak Wakil, Pak Halim, semuanya mohon maaf sebelumnya. Izinkan saya untuk dapat berbagi informasi berkaitan dengan modul yang ada di calon guru penggerak. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Berarti Injilia SPDI, yang saya hormati Pak Arwin SPD, yang saya hormati Pak Ibrahim SPD, yang saya hormati Pak Halim SPD, yang telah meluangkan waktunya di sini untuk sharing atau berdiskusi bersama berkaitan dengan modul dalam CGP. Baik Bapak Ibu, bahwasanya modul yang kami pelajari di 1 bulan terakhir ini adalah yang pertama modul tentang pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara. Terus yang kedua adalah berkaitan dengan peran dan guru penggerak. Terus tugas dan peran guru penggerak maksud saya. Terus yang ketiga berkaitan dengan visi guru penggerak, dan terakhir adalah tentang budaya positif. Nah, pada budaya positif ini kami diberikan tugas untuk melakukan pengimbasan kepada rekan kerja, kepada kepala sekolah yang ada di sekolah masing-masing, Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita sama-sama sebenarnya berdiskusi. Saya bukan untuk mengajari, bukan Bapak Ibu ya, tetapi memang pure untuk berdiskusi berkaitan dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, latar belakang permasalahan yang kita bahas ini adalah kita melihat bahwasanya di sekolah kita perhatikan semakin hari sekarang ini banyak sekali permasalahan kita hadapi, terutama pada anak. Ada anak yang seperti kemarin Pak ya, yang kalau seandainya ditegur orang tua dia tidak mendengarkan. Terus ada anak yang masih terlambat datang ke sekolah. Terus ada juga anak yang tidak tidak membuat tugas dengan baik. Nah, bagaimana permasalahan yang seperti itu nantinya akan kita diskusikan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi bahwasanya materinya adalah tentang masalah budaya positif. Apa sih sebenarnya budaya positif? Saya sangat yakin pasti Bapak Ibu di sini sudah sangat memahami sebenarnya yang dikatakan dengan budaya positif. Ya, Bapak Ibu di sini budaya positif itu kan budaya artinya kebiasaan. Positif adalah sesuatu yang baik, berarti di sini adalah kebiasaan baik. Nah, bagaimana supaya kebiasaan baik ini dapat kita jalankan di sekolah kita? Tentunya jujur Bapak Ibu, saya selama belajar tentang modul budaya positif ini merasa sangat tertampar sekali. Kenapa? Karena selama ini saya menjadi guru itu masih banyak sekali kekurangan, terutama dalam menerapkan budaya positif di sekolah maupun di kelas. Baik Bapak Ibu, budaya positif itu sebenarnya apa?
Nah, budaya positif itu merupakan kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita aplikasikan di sekolah atau kita aplikasikan di kelas seperti itu. Kenapa kebiasaan-kebiasaan baik ini harus kita laksanakan atau kita aplikasikan? Pertama adalah supaya di sekolah kita ini merasa aman, merasa kondusif, terus anak-anak merdeka dalam menyampaikan suatu pendapat dan dapat bertanggung jawab seperti itu. Dan saya yakin pasti selama ini Bapak Ibu juga sudah melaksanakan sebenarnya budaya positif ini sejak lama, tetapi bagaimana dari permasalahan yang kita hadapi di sekolah itu kita dapat laksanakan. Nah, budaya positif itu terdiri dari nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi benar Bapak Ibu bahwasanya ada di modul itu yang mengatakan bahwasanya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu harus berpihak pada murid, ya kan? Dimana murid itu harus kita tuntun dengan sebaik mungkin, ya. Murid itu harus kita ketahui bahwa murid itu memiliki kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dimana kodrat alam yang kita bisa tahu bahwasanya seorang kadang-kadang peserta didik kita kan banyak sekali yang masih pengen bermain seperti itu. Nah, kita kondisikan hal-hal yang seperti itu dengan hal yang positif. Ya, mungkin salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode bermain sambil belajar atau lain. Itu salah satu cara yang dapat kita aplikasikan, di mana kodrat anak untuk bermain tadi, tetapi kita kita kondisikan ke hal yang baik atau hal yang positif. Nah, Bapak Ibu seperti di slide mengatakan bahwa salah satu cara yang dapat direncanakan yaitu dengan melaksanakan disiplin positif. Mungkin saya rasa pasti semua Bapak Ibu di sini pasti sudah melaksanakan disiplin positif di sekolah. Apa sih sebenarnya disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Bapak Ibu, benar, saya pernah mendengar atau dari Ibu Kepala Sekolah waktu itu bahwa kita harus mendisiplinkan anak itu jangan dengan kekerasan. Pada awalnya jujur saya sangat kayak kontra, karena kadang anak itu tidak sesuai dengan karakternya di sini. Kalau tidak dikerasi bagaimana seperti itu. Tetapi setelah membaca modul ini bahwa nanti ada kontrol-kontrol guru, ya kan? Ada tipikal guru yang penghukum, pemantau, manajer, nah seperti itu. Bukan berarti dengan kekerasan seperti itu. Dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dan perilaku mereka. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui dan memahami kepada peserta didik kita apa konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, dari perilaku yang mereka lakukan. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tentang tanggung jawab serta rasa hormat dan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Nah, itu adalah cara kita menciptakan budaya positif. Insya Allah, saya rasa di sekolah ini pasti sebenarnya dari awal sudah menjalankan disiplin positif itu. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif ini akan melahirkan nilai-nilai kebajikan universal. Diharapkan setelah mereka memiliki budaya disiplin positif di sekolah ataupun di kelas, nantinya mereka akan dapat mengaplikasikan, karena sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum Merdeka, maka dapat mengaplikasikan pada profil Pancasila, di mana merupakan visi dari Kemendikbud itu sendiri. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif.
saya rasa pasti Bapak Ibu sudah sangat memahami dari keenam nilai kebajikan untuk kita terapkan kepada peserta didik kita. Dalam hal ini untuk mencapai nilai kebajikan pada profil Pancasila. Saya rasa mungkin itu tidak akan saya jelaskan satu persatu yang berkaitan dengan profil Pancasila, karena saya sangat yakin bahwa Bapak Ibu pasti sudah memahami ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan materi ini, saya sudah mempraktekkan di kelas 7. Nah, hal-hal budaya positif itu diawali dengan kita melakukan yang namanya membentuk keyakinan kelas, Bapak Ibu. Mungkin selama ini yang kita ketahui bahwasanya kita membuat suatu peraturan. Peraturannya misalnya adalah dilarang datang terlambat. Apabila datang terlambat maka anak akan dikenakan sanksi bla bla seperti itu. Nah, ternyata hal yang seperti itu dapat kita dapat kita berikan solusi dengan membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Supaya yang namanya keyakinan itu kan berarti memang datang dari hati, yang datang memang keinginan mereka itu sendiri. Adapun langkah yang harus kita ambil untuk membuat satu keyakinan kelas, yang pertama adalah memang kita harus menginformasikan terlebih dahulu kepada peserta didik, misalnya kepada kelas 7, untuk membuat keyakinan kelas. Nanti kita berikan kesempatan kepada mereka hal-hal apa saja yang mereka yakini, sehingga mereka kan membentuk ada banyak sekali masukan-masukan dari mereka. Misalnya mereka pengen happy belajarnya sambil seperti itu, kita berikan kesempatan itu. Tetapi nanti kita sebagai guru tentunya memfilter dari masukan-masukan dari peserta didik tersebut dengan membuat sebuah bentuk keyakinan kelas. Boleh saya? Nah, ini contoh beberapa keyakinan kelas yang telah ada di kelas di sekolah Bapak Ibu. Yang pertama misalnya adalah setiap anggota kelas perlu belajar. Terus setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan setiap anggota kelas yang selanjutnya adalah setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman dari Bapak Ibu. Dari ketiga ini merupakan beberapa contoh daripada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini lebih ke hal-hal yang kalimatnya positif. Jadi tidak ada lagi kalimat yang dilarang mencontek, tetapi kita kembalikan ke keyakinannya. Keyakinannya adalah kejujuran. Berarti anak itu memang harus jujur seperti itu. Kita tanamkan di situ. Boleh selesai. Nah, ini keyakinan kelas yang telah kami rembukan di kelas 7 Bapak Ibu. Contohnya adalah misalnya tadi anak-anak ini telah merumuskan misalnya, Bapak, kami tidak boleh terlambat seperti itu. Kami harus melaksanakan tugas kami, misalnya membuat PR. Nah, kita buat keyakinan kelasnya adalah dengan mengatakan bahwa disiplin dan bertanggung jawab. Artinya berarti memang kalau seandainya mereka meyakini bahwa disiplin dan bertanggung jawab itu adalah baik, pasti mereka akan meyakini hal seperti itu. Mereka pasti tidak akan lagi membuat menjadi terlambat, tidak membuat tugas. Insya Allah kalau memang ini mereka yakini. Nah, yang kedua adalah misalnya memberikan kenyamanan. Yang kedua adalah tunduk dan taat kepada orang tua dan guru. Ini ada kemarin Ibu, anak kita pada saat saya dan Pak Ibrahim duduk, ada dia lewat maksudnya tidak menyapa, tidak menegur, tidak menghargai seperti itu. Dan mudah-mudahan hal ini setelah mereka membuat keyakinan kelas, mereka akan tunduk dan taat kepada orang tua dan guru, termasuk mendengar nasihat dari orang tua walaupun itu bukan guru mereka. Terus kedua adalah memberikan kenyamanan. Nah, memberikan kenyamanan di sini adalah kita ketahui bahwa latar belakangnya adalah kenapa mereka membuat keyakinan memberikan kenyamanan. Terkadang kelas ribut, kayak tidak memperhatikan temannya, memperhatikan gurunya, sehingga yang lain merasa tidak nyaman. Nah, dengan membuat keyakinan kelas memberikan kenyamanan, maka mereka pasti tidak akan melaksanakan tidak akan ribut lagi seperti itu.
sopan santun, jujur dan bertanggung jawab, terus taat beribadah, terus peduli terhadap lingkungan, termasuk ya hal-hal positif yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu tentu dalam keyakinan kelas itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Keyakinan kelas ini tumbuh dari kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga adalah penguasaan. Keempat adalah kebebasan. Kelima kesenangan. Ada hal yang perlu kita ketahui bahwasannya Bapak Ibu, misalnya seperti kemarin ada kasus saudara kita di kelas 7 sering tidak masuk, tetapi ternyata setelah ditelusuri bahwa memang dalam hal keadaan ekonomi dia seperti memang harus bertahan hidup untuk kepentingan dia, Bu. Misalnya kayak mencari ikan seperti itu kan adalah bentuk kebutuhan dasar daripada manusia. Nah, hal-hal ini kalau terpenuhi kebutuhan dasar manusianya, maka insya Allah mereka akan meyakini keyakinan-keyakinan yang telah mereka rembukan di awal tadi. Terus kedua adalah bahwa anak itu memang pengen ada kasih sayang dan rasa diterima oleh gurunya. Terus penguasaan, bahwasanya anak itu memang terkadang memang butuh ujian. Kebebasan, berarti kebebasan dalam hal misalnya berpendapat, Bapak Ibu ya, berpendapat. Terkadang kan kita anak berpendapat, tetapi kita tidak mengapresiasi pendapat dari mereka. Terus adalah kesenangan. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, kesenangan ini bahwa kita memang harus memperhatikan bahwa kodrat anak itu seperti apa. Nah, itu Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia dalam hal untuk mewujudkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, ini Bapak Ibu kita merefleksikan sedikit. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga adalah guru sebagai teman. Keempat adalah guru sebagai pemantau. Kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu di posisi kontrol yang mana? Kira-kira kalau Pak Ibrahim di posisi kontrol mana Pak kira-kira? Di posisi keempat. Posisi keempat Pak ya, pemantau. Maaf kalau Ibu Berti di mana kira-kira Pak? Ibu kan bukan guru, bukan kepala sekolah. Tapi kalau saya ini terkadang saya merasa, terkadang saya bisa jadi teman ini, terkadang saya bisa jadi manajer, bisa jadi pemantau, tergantung pada saat itu memposisikannya sebagai apa. Baik, berarti Ibu kayak mengkolaborasikan berbagai posisi kontrol sebagai seorang guru, Bu ya. Baik. Maaf kalau Pak Arwin kira-kira sebagai posisi kontrol mana, Pak? Betul apa yang disampaikan Ibu tadi. Maka kadang-kadang posisi kita itu tergantung kepada kondisi. Iya, betul. Tergantung kondisi anak. Bisa kita sebagai hukum, bisa teman, pemantau, tergantung kondisi. Baik, terima kasih Bu Berti, terima kasih Pak Ibrahim, terima kasih Pak Arwin. Kalau Pak Halim, Pak, 5 posisi kontrol yang mana yang Bapak pernah lakukan? Kalau dari saya lebih kebanyakan Nomor 3 Pak ya, sebagai teman. Baik, sama sebenarnya Bapak Ibu. Saya pun sebelum membaca modul ini juga pernah melakukan posisi kontrol sebagai seorang penghukum, teman, membuat rasa bersalah, pemantau. Namun ada satu hal yang memang belum saya laksanakan dengan baik, yaitu sebagai posisi kontrol seorang manajer. Nah, kira-kira seperti apa Bapak Ibu sebagai posisi kontrol penghukum? Nah, posisi kontrol sebagai penghukum di sini adalah misalnya seorang guru memang memposisikan kontrolnya kepada lebih ke hukuman. Misalnya tidak membuat tugas langsung push up misalnya seperti itu, atau langsung keliling lapangan. Dan itu memang jujur pernah saya lakukan Bapak Ibu. Alhamdulillah, tapi katanya itu dari. Hah? Kalau saya tidak pernah.
pernah Ibu, tapi kalau saya pernah Ibu, itulah kesalahan saya, bahwa ternyata Ibu posisi kontrol sebagai hukum itu tidak baik. Ya, kalau dari modul yang di sini, ini yang maksud saya memang perlu kita diskusikan, karena ini terkadang betul atau tidak seperti ini, ya kan, sebagai kenapa kok tidak boleh menghukum seperti itu. Nah, rupanya Bapak Ibu setelah adanya riset di dalam modul itu, bahwasanya takutnya anak melakukan yang namanya traumatik. Terus yang kedua, takut anak merasa tidak nyaman, terus merasa dendam. Takutnya seperti itu adalah dampak dari penghukum. Sebenarnya saya tidak mengharuskan Bapak Ibu harus menghukum atau Bapak Ibu harus menegur, seperti itu tidak. Tetapi di sini kita berdiskusi mencari posisi, karena yang jujur aja yang namanya posisi kontrol guru itu sebenarnya tergantung kepada guru itu sendiri. Bapak Ibu bagaimana mereka mengkondisikan muridnya yang pasti demi kebaikan. Nah, tetapi ada hal yang memang perlu saya sampaikan, bahwa di dalam modul ini penghukum itu memang takutnya anak-anak ini akan menjadi traumatik, akan menjadi kayak dendam seperti itu. Terus kalau membuat rasa bersalah, biasanya guru seperti ini. Nah, apakah kamu tidak takut mengecewakan orang tua kalian seperti itu? Atau aduh, kamu melakukan ini, kamu membuat bapak menjadi kecewa dengan kamu. Rupanya hal yang seperti itu juga tidak baik Bapak Ibu. Kenapa? Karena takutnya anak merasa sangat bersalah pada diri mereka, hingga mereka tidak ada rasa semangat lagi untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, yang ketiga adalah posisi teman. Posisi teman ini jujur Bapak Ibu, saya juga sering melaksanakan posisi kontrol sebagai teman. Tetapi rupanya ada dampaknya juga. Takutnya kalau kita di posisi kontrol sebagai teman, anak kayak misalnya silakan masuk Ananda si A misalnya, tapi besok tak pulang lagi ya, seperti itu. Ya Pak, oke. Berarti dia kayak merasa oke, dengan Bapak itu fine-fine aja, dengan Ibu ini baik-baik aja. Kalau besok saya ulangi lagi berarti tak masalah, karena saya sudah berteman seperti itu. Nah, takutnya seperti itu. Nah, kalau posisi kontrol sebagai pemantau, di sini dia lebih ke misalnya, kenapa kamu kok hari ini pakai sepatu warna putih, bukannya kita hari ini pakai sepatu warna hitam, seperti itu. Jadi dia lebih ke pemantau pada peserta didik itu sendiri. Oh, baju kamu kok tidak masuk ke dalam, kayak gitu. Harusnya kita masuk ke dalam, kayak gitu. Nah, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Saya sangat yakin pasti kalau Bapak Ibu di sini, terutama kepala sekolah, pasti sudah sangat memahami bagaimana cara manajer daripada karena ya seperti yang kita ketahui, manajer adalah lebih kepada mengontrol perilaku seseorang seperti itu, tetapi tidak untuk menyudutkan, tidak untuk menyalahkan, tetapi dia sama-sama untuk mencari solusi seperti itu Bapak Ibu. Dan saya mungkin setelah mempelajari modul ini sangat tertampar sekali, karena rupanya selama ini ada hal-hal yang memang masih banyak saya lakukan kesalahan. Harusnya saya melaksanakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Hebat. Lanjut. Nah, bagaimana cara melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer? Yaitu kita dapat menggunakan yang namanya segitiga restitusi, Bapak Ibu. Adapun segitiga restitusi di sini, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya, misalnya anak membuat kesalahan, kita panggil, ya kan, kita tanya dulu kabarnya, terus kita stabilkan identitasnya, bahwa misalnya, oh iya, tidak ada manusia itu yang sempurna, misalnya. Terus Bapak pasti juga pernah melakukan kesalahan, termasuk kalian. Terus kita yakinkan bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kita stabilkan dulu dari permasalahan yang ada pada anak tersebut. Nah, setelah menstabilkan identitas, yang kedua yang kita lakukan adalah validasi tindakan. Kita tanya, oh kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan itu? Terus kita cari dulu motivasi mereka melakukan hal itu. Kira-kira kamu alasannya apa melakukan kesalahan tersebut? Kira-kira kamu kenapa terlambat?
atau kenapa kamu tidak membuat tugas. Nah, setelah itu kita tanyakan keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu pentingnya membuat suatu keyakinan kelas. Jadi pada saat mereka memang terjadi permasalahan, kita dapat menanyakan keyakinan kelas. Kamu masih ingat gak dengan keyakinan kelas kita yang telah kita buat? Nah, terus kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi dengan posisi manajer dapat kita terapkan dengan segitiga restitusi. Oke. Bisa? Baik, Bapak Ibu, itu tadi pemaparan yang berkaitan dengan budaya positif. Mungkin yang seperti saya katakan di awal, Bapak Ibu, kita di sini saya di sini bukan untuk mengajari Bapak Ibu, tetapi di sini kita hanya untuk belajar bersama, kita berdiskusi untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada ya Bapak Ibu di sini yang pengen menyampaikan pendapat, menyampaikan pertanyaan, saya persilakan. Ya, baik Bapak, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi saya kan menyampaikan bahwa 5 posisi kontrol sebagai guru itu kan ada 5 posisi kontrol guru itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu kan yang idealnya. Iya, betul Pak. Kemudian yang standar itu apa yang harus kita lakukan? Ini kan yang ideal, yang standar menurut saya. Ya, paling kurangnya, paling kurang berapa aspek ini yang harus kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Arwin atas pertanyaannya Pak. Benar kata Bapak tadi, idealnya kan kita sebagai posisi kontrol sebagai seorang manajer, tentunya ya Pak ya. Dan sebenarnya Pak, yang mana yang memang disarankan untuk posisi kontrol yang baik? Nah, idealnya seperti itu. Dan minimalnya kata Bapak tadi, yaitu kalau berdasarkan riset ini dari hasil elaborasi yang dipaparkan oleh instruktur Bapak, mereka menyarankan ada baiknya kita melakukan posisi kontrol setidaknya sebagai pemantau. Kalau belum itu bisa melaksanakan sebagai seorang manajer, tetapi setidaknya kita sudah bisa melaksanakan sebagai posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi kalau lebih baiknya seandainya posisi pemantau dan posisi manajer itu dapat kita aplikasikan seperti itu. Tapi jujur ini sama-sama kita belajar Bapak Ibu ya. Terutama kami yang masih muda-muda ini tentu banyak belajar dari Bapak Ibu senior di sini. Tentunya karena Bapak Ibu pasti sudah merasakan banyak sekali pengalaman dalam menghadapi peserta didik seperti itu. Itu Pak yang dapat saya bawa. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, atau dari Ibu, atau dari Bapak, atau Pak Ali, silakan. Ini cuma pro dan kontra. Ya, Bu. Pengalaman kami sebagai seorang orang tua, baik untuk mengajar selama kurang lebih 18 tahun, kita tidak bisa memposisikan selalu di manajer, ada tarik ulurnya. Jadi kurang setuju lah dengan modul itu. Kenapa? Di sini kan diarahkan untuk yang 5 manajer. Manajer ini kan mengarahkan, memberitahu, mengarahkan. Anak itu ketika dikasih tahu, diarahkan terus saja. Lama-lama dia ada bosan. Nah, makanya suatu ketika itu terjadi, kita harus memposisikannya sebagai tempat dia untuk pendekatan internal. Jadi tadi dilihat kayaknya lebih diposisikan nomor 1 nomor 5. Karena berdasarkan pengalaman itu harus tarik ulur. Kadang-kadang harus sedikit menghukum. Meskipun hukuman itu enggak terlalu yang negatif. Menghukum dengan cara yang baik, yang pintar. Pintar dengan menghukum asal kan berbeda. Kemudian kadang-kadang juga kita harus kasih tahu apa. Oh, itu perbuatannya salah. Itu salah. Harus dikasih tahu. Kebanyakan siswa sekarang kan mereka sangat susah untuk merasa kalau mereka salah. Mereka hanya barang ego yang meledak-meledak benar, jadi itu salah pun tidak merasa bersalah. Ketika kita memposisikan kita dalam posisi manajer, selalu manajer terus berdasarkan pengalaman, itu nggak berapa efektif. Karena ada dari ulurnya antara 5 komponen tadi. Meskipun persentasenya itu tidak terlalu yang banyak menghukum, tidak terlalu banyak yang membuat rasa bersalah. Mungkin persentasenya menghukum dengan membuat rasa bersalah sekitar 20%. Yang lebih banyak teman, pemantau, dan manajer.
Tapi di sini tadi disebutkan fokus ke yang 5 yang terbaik, gitu kan, nomor 5. Jadi pro kontranya adalah tidak terlalu dan apa namanya setuju dengan modul ini. Kenapa? Karena 18 tahun mengajar dia dengan pengalaman mendidik anak, nggak harus jadi mengajar juga terus sampai anak itu bisa jadi baik, memiliki disiplin positif. Baik, Bu Berti, Bu Kepala Sekolah, terima kasih Bu atas masukannya. Saya yakin sekali bahwa Ibu memang memang kayak menceritakan itu berdasarkan pengalaman yang ada, Bu ya. Benar yang Ibu katakan bahwasanya di sini juga saya tidak dapat memaksakan juga bahwa kita sebagai seorang, terutama kami sebagai seorang guru, memang harus di posisi manajer seperti itu. Tetapi memang berdasarkan modul ini, kalau penghukum itu takutnya kayak memang ada setiap permasalahan pasti ada dampaknya, Bu ya, seperti itu. Tetapi kalau seandainya memang dapat kita laksanakan dengan posisi manajer, posisi pemantau tanpa menghukum, apakah kalau seandainya memang itu jauh lebih baik kita laksanakan. Tetapi kalau memang seandainya menghukum itu menurut kita tidak ada dampaknya kepada peserta didik seperti itu, Ibu, mungkin kata Ibu tadi menghukum, tetapi menghukum bukan dengan kekerasan, tetapi dengan menghukum dengan cara yang lebih baik seperti itu. Terima kasih Ibu atas masukan, atas sarannya. Mungkin dari teman-teman yang lain persilakan. Mungkin dari Pak Ade, Pak, silakan Pak. Atau dari Pak Ibrahim, boleh. Terima kasih Pak Eri. Saya mau bertanya sedikit mengenai tadi kita difokuskan ke posisi manajer ya. Seharusnya gitu ya. Nah, seandainya jika sudah kita laksanakan di posisi manajer itu, si anak masih juga melakukan kesalahan-kesalahan berulang-ulang, ya, berarti dia tidak memperhatikan keyakinan kelas tadi. Apakah ada tambahan lagi untuk dari 5 posisi kontrol ini, atau kita bisa kembali ke posisi kontrol yang nomor 1, mungkin dengan bentuk hukuman? Kalaupun ada hukumannya, kalau tidak boleh dengan sedikit kekerasan, atau yang lebih bagusnya itu hukuman seperti apa menurut Pak Eri? Baik, terima kasih Bapak Ibrahim atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Jujur Bapak, di sini mungkin ini hanya opini saya saja Pak ya, bukan berdasarkan riset atau apa seperti itu. Tetapi kalau seandainya permasalahan seperti ini sudah kita temukan, kita sudah melaksanakan posisi manajer, dan tetapi anak masih melakukan kesalahan yang sama. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai guru untuk lebih efektif lagi seperti itu Pak ya? Mungkin dong kita harus besok lagi sama lagi naikkan keyakinan kelas lagi seperti itu. Nah, menurut saya ya Bapak, bahwasanya ada hal yang perlu kita lakukan di sini adalah memang kolaborasi antar guru di sekolah. Nah, bagaimana cara kita? Mungkin bisa kita konsultasikan mungkin kepada wali kelasnya terlebih dahulu. Nah, kalau memang tidak dapat diselesaikan dengan wali kelas, kalau kita ada guru BK, ke guru BK seperti itu, atau ke bagian kesiswaan. Kalau memang tidak dapat diselesaikan di sana, mungkin kita akan misalnya melakukan kesalahan lagi nih ya. Kita berarti bisa berdiskusi dengan kepala sekolah. Nanti kontraksi kepala sekolah yang akan dapat menyelesaikan permasalahan ini. Intinya dengan melakukan menghadapi permasalahan secara bersama-sama, insya Allah dapat mendapatkan hasil yang terbaik. Mungkin seperti ini yang dapat saya sampaikan Pak. Atau ada teman-teman, ada dari Ibu yang mau mengatakan. Ini juga terjadi pada anak pribadi, anak didik kita, anak kandung juga. Ketika hukuman kekerasan tidak lagi mempan dan sebagainya, hukuman yang mendidik ini, kalau berdasarkan pengalaman saya adalah mengambil kesenangan dia. Jadi kita berkonsultasi dengan orang tuanya, kemudian kita tanya apa kesenangan dia, misalnya handphone kesenangan dia. Jadi hukumannya adalah 1 minggu kita ambil handphonenya sampai dia kembali pada perilakunya sesuai dengan attitude yang baik. Nah, jadi ini tidak sama sekali merugikan dia atau menyakiti dia, tapi mengambil kesenangannya. Salah satunya lagi, karena dengan uang jajan yang ibarat misalnya 10 atau 20 ribu dikurangi. Artinya memang harus ada informasi atau komunikasi antara wali murid, kita guru, dan masyarakat sekitar. Kalau diselesaikan di sekolah saja itu banyak kejadiannya tak selesai, hilang habis. Tapi kalau dengan orang tua yang
merupakan tempat dia berinteraksi lebih daripada 24 jam, maka bisa terpantau. Nah, jadi hukuman yang dibilang yang saya maksud di sini, hukuman yang pendidikan seperti itu tadi, apa mengurangi kesenangan dan juga jangan lupa memberikan apresiasi atau reward ketika dia mendapatkan sesuatu. Nah, yang satu yang paling penting adalah di sekolah kita ini kalau kami perhatikan masih menggunakan bahasa yang kasar. Nah, itu dari awal saya masuk di sini selalu terdengar. Mohon maaf ya, kau. Karena memang sejak dulu saya mengajar belum pernah saya menggunakan bahasa itu. Kenapa? Kita ingin dihargai, maka kita juga harus menghargai dengan bahasa yang sopan santun. Walaupun apa timbal baliknya itu anak-anak kadang-kadang dia belum disiplin, belum bersifat halus, ya wajarlah karena apa? Mereka juga anak-anak pasti melakukan kesalahan. Walaupun nanti orang tua menyerahkan seluruhnya, ibu aja yang ngatur bagaimana baiknya ibu, tapi nggak bisa. Sebenarnya memang ada segitiga itu untuk mengubah perilaku anak. Nah, di sekolah kita ini banyak sekali disiplin yang perlu diperbaiki, baik itu pagi dan sebagainya. Hanya memang saya sendiri pribadi belum ada waktu untuk mengkomunikasikan dengan wali murid dan sebagainya. Baik, Bu Erti, terima kasih Bu atas masukannya, atas jawaban dari pertanyaan Pak Ibrahim. Jadi saya ambil kesimpulan Pak bahwa apa yang dikatakan Bu Erti tadi adalah yang pertama memang kolaborasi antar guru, antar orang tua, terus kita melihat apa kebutuhan dasar kepada anak tadi. Seperti misalnya kalau seandainya dia hobi bermain, bagaimana kalau kita ambil handphonenya, tetapi kita gantikan dengan posisi seperti itu. Mungkin itu saja Bapak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu di sini mungkin ada lagi hal yang perlu kita diskusikan berkaitan dengan budaya positif yang ada di kelas, yang ada di sekolah kita. Nah, oke. Baik Bapak Ibu, mungkin itu aja saja penghimbasan yang saya lakukan dari modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu di sini, mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, semoga kedepannya terutama diri saya sendiri jauh lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kita sama-sama dapat melaksanakan kolaborasi di sekolah ini untuk memajukan sekolah kita jauh lebih baik lagi ke depannya. Baik, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.